Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah dalam kendali Tuhan. Kita akan baca Mazmur 32 ayat yang ke-9. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Ketika kita melihat seekor kuda diberi tali les atau kekang di mulutnya, kita bisa bayangkan bahwa hal itu adalah sesuatu yang tidak nyaman bagi kuda itu. Tetapi itulah jalan satu-satunya untuk mengendalikan kuda agar jalannya tetap lurus dan taat kepada kehendak tuannya. Karena apa? Karena kuda atau bagal itu dia tidak memiliki akal budi seperti manusia, sehingga harus dikendalikan dengan cara seperti itu. Dan kepada orang-orang yang percaya, Tuhan itu selalu rindu untuk orang-orang percaya itu hidup di dalam jalan yang ditunjukkannya, hidup menurut pimpinannya, dan mata Tuhan akan terus selalu mengawasi apakah kita ada di jalannya, apakah kita ada dalam kehendaknya. Dan melalui Roh Kudus Tuhan akan memimpin kita dengan suara yang lembut dan penuh kasih. Dia akan menasehati, menegur dan mengingatkan kita ketika jalan kita mulai melenceng keluar dari jalur Tuhan. Dalam hal ini dibutuhkan kepekaan kita terhadap pimpinan Roh Kudus supaya kita tidak perlu diperlakukan seperti kuda atau bagal. Namun dalam perjalanan hidup ini ada banyak orang, mungkin termasuk kita, yang terkadang bersifat garang, liar, memberontak dan ingin melepaskan diri dari pimpinan Roh Kudus karena merasa terkekang, merasa dibatasi dan tidak bebas. Kita ingin menempuh jalan menurut keinginan diri sendiri. Padahal Tuhan itu selalu rindu bahwa anak-anaknya itu hidup di jalannya, dan Dia mengawasi apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Dalam Mazmur 33 ayat 13 sampai yang ke-15 dituliskan bahwa Tuhan memandang dari surga. Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Tuhan selalu mengawas-ngawasi kita, dan sesungguhnya kita ini tidak bisa lepas dari pengawasan Tuhan. Apabila satu saat atau kita diperhadapkan kepada hal-hal yang bertentangan dengan pikiran kita, dengan kehendak kita, seringkali kita bertindak seperti kuda yang kita memberontak, melawan untuk memenuhi keinginan kita sendiri. Pada saat itulah Tuhan bisa berlaku keras kepada kita. Tuhan bisa mendisiplin kita dengan keras, seperti kuda yang satu saat atau kadang-kadang perlu dicambuk untuk bisa mengikuti kemauan tuannya. Demikian juga yang Tuhan perlakukan kepada anak-anaknya. Dia menghajar, dia menegur dengan keras, dia harus memperlakukan kita seperti anak yang harus dihajar untuk bisa taat. Karena itu, tunduklah selalu dalam pimpinan Tuhan, karena hanya Dia yang tahu yang terbaik untuk kita. Seringkali kita berpikir bahwa apa yang Tuhan rencanakan itu kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita merasa kita harus memenuhi apa yang kita mau. Kita lebih baik mengikuti keinginan kita sendiri karena itu sesuai dengan kehendak kita. Tapi percayalah bahwa kita tidak tahu apa yang terbaik bagi diri kita sendiri, sekalipun kita pikir itu yang terbaik. Percayalah hanya Tuhan yang tahu apa yang terbaik. Jalan seperti apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita, nah itulah jalan yang terbaik. Karena itu serahkanlah diri kita untuk dikendalikan oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan dengan kelemah lembutannya, dengan kasihnya. Dia akan memimpin kita kepada jalan yang berkenan kepadanya. Jangan memberontak, jangan melenceng dari jalan Tuhan, jangan mengikuti keinginan kita sendiri yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Percayalah dalam kendali Tuhanlah kita bisa berjalan di jalan yang aman, kita bisa menikmati pimpinan Tuhan hanya di dalam jalannya. Karena itu serahkan dirimu dalam kendali Tuhan. Dan percayalah kendali Tuhan itulah yang akan memimpin kita kepada jalan dan rencananya yang sempurna untuk kita.
Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat perhatian-Mu atas kami. Mana Engkau selalu memperhatikan jalan kami, Engkau mengamat-ngamati perbuatan kami. Tegur dan pimpin kami ya Tuhan. Dan kalau jalan kami melenceng, biarlah Engkau ya Tuhan yang akan meluruskan jalan kami. Ampuni kalau selama ini kami ya Tuhan mengikuti jalan kami sendiri. Kami serahkan hidup kami ke dalam kendali dan pimpinan Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan akan rencana-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.